Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah, tokoh masyarakat, para mujahid, pengurus PKM Masjid Jami' Baitus Salam, dan yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada mereka semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Dan nikmat yang paling besar, kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfika al-islam ni'mah. Sesungguhnya di antara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah Islam menjadi nikmat yang paling besar bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini harusnya jadwalnya Ustaz Kasmardi, tapi beliau dalam keadaan kurang sehat. 2 hari lalu beliau menghubungi saya minta tolong untuk menggantikan beliau. Saya mohon redhonya daripada para ustaz. Mohon redhonya Ustaz. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat khusus bagi diri saya dan kepada para jemaah sekalian. Hari ini kita masuk di tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Baru saja 5 hari lalu kita pergantian tahun dari 1444 ke 1445 Hijriah. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Quran surat At-Taubah ada 12 Pak. Tahun Hijriah ada 12 bulan. Muharram, habis Muharram apa Pak? Safar, habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, habis itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini nama-nama bulan penting, apalagi kita ajarin anak kita, karena zaman sekarang yang tahu Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Bulan Islamnya nggak hafal, bolak-balik. Yang paling dihafal biasanya Ramadan, Syawal, Lebaran ya Pak ya. Biasanya begitu. Makanya penting kita ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk mereka hafal mengetahui
tahun Islam, bulan-bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi di ayat Quran surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan yang haram, bulan suci. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minha arba'atun hurum ini apa aja? Kata Nabi, wasalafatun mutawaliyatun, 3 berturut-turut Pak. Wasalafatun mutawaliyatun, 3 bulan haram ini berturut-turut dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya lompat jauh, Rajab Mudhar, bulan ke-7. Nah, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, kata Nabi. Jadi bulan Rajab itu diapit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Nah, ini 4 bulan yang suci, 4 bulan haram. Kata Ibnu Katsir dan para mufassir yang lain, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, kemudian Imam At-Tabari, dinamakan, disebut bulan haram karena amal ibadah di 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Jadi nggak cuma pahala kebajikan, tapi pahala dosa maksiat, kata Allah menurut para mufassir, ini juga dilipat gandakan. Karena kalimat selanjutnya di ayat tersebut adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri berbuat maksiat di 4 bulan tersebut. Berapa besaran pahalanya? Allah a'lam, hanya Allah yang tahu berapa besaran pahalanya. Karena dalam hadis kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap perbuatan anak Adam, kebaikan itu 1 dibalas 10. Ila sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali, sampai 700 kali lipat kebaikan kita. Nah, itu Allah yang tahu berapa pahala yang kita dapatkan. Kalau pahala sedekah itu 700. Karena ada ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dari 1 biji keluar 7. Dari 7 masing-masing keluar 100 pahala sedekah. Yang nggak ketahuan lagi pahalanya adalah saum, puasa. Illa sauma, kata Allah. Pahala puasa terserah Allah. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Karena kata Allah, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi, karena puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu yang tahu cuma kita sama Allah. Orang lain nggak tahu. Kalau sholat kan ketahuan. Bapak habis sholat subuh kelihatan sama yang lain. Ibu habis sholat subuh kelihatan sama yang lain. Puasa nggak ada yang tahu. Di rumah puasa, di luar nggak tahu. Hanya Dia dan Allah yang tahu apakah benar-benar melaksanakan puasa. Kembali kepada Muharram. Di antara 4 bulan ini tadi ada Muharram, ini yang ketiga, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya sangat sayang kalau di bulan ketiga ini kita lewatkan kesempatan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ketemu lagi di bulan ke-7 Rajab. Tapi bukan berarti, kata Ibnu Katsir, bukan berarti di bulan-bulan lain itu kebajikan nggak dapat pahala, maksiat nggak dapat dosa, bukan berarti seperti itu. Ya, jadi tetap di bulan-bulan lain ya amal ibadah dapat pahala, maksiat dapat dosa.
Cuma di 4 bulan ini Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak tabungan kita menghadapi hari akhir nanti. Kemuliaan bulan Muharram di antaranya adalah Nabi pernah bersabda, Afdalus siyami ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram. Di antara kemuliaan bulan Muharram adalah puasa di bulan Muharram itu termasuk puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Ramadan kan ini memang kita diwajibkan puasa Pak Bu, ya. Di luarnya itu sunnah hukumnya. Setiap hari diperbolehkan puasa sunnah di luar Ramadan kecuali 5 hari yang diharamkan. Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari tasyrik. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik haram hukumnya puasa. Sisanya selain Ramadan hukumnya sunnah, boleh. Jadi Muharram lebih-lebih lagi karena ada hadis dari Nabi, Afdalus siyam ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi mari kita semangati diri kita. Di tahun yang baru ini biasanya kan orang bermuhasabah, Pak Bu, muhasabah diri. Muhasabah itu introspeksi, mengevaluasi, ya, menghisap, menghitung-hitung amalan-amalan yang tahun lalu ini kira-kira amalan kita udah kayak apa ya? Sesuai enggak nih sama perintah Allah dan perintah Nabi? Gimana sholat wajib kita, sholat sunnah kita, sedekah kita? Nah, ini menjadi bahan evaluasi introspeksi. Karena kata sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu bil 'abdil akbar. Zainin itu berhias. Diartikan bersiap-siaplah bil 'abdil akbar akan penyingkapan yang besar, yaitu hari kiamat nanti, Pak Bu. Diungkap nih amalan kita sama Allah Subhanahu wa taala tadi, dihisab. Maka kata sahabat Umar, wa tazayyanu lil ardil akbar, maka bersiaplah diri kalian lil ardil akbar akan pengungkapan yang besar. Ya. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati, sesungguhnya akan ringan hisab di hari kiamat alaman hasaba nafsahu fid dunia, kepada orang yang menghisap dirinya selama hidup di dunia, kata sahabat Umar. Jadi kalau kita di dunia ini terbiasa mengintrospeksi diri kita, Bu, Pak, kita tahu kekurangan kita. Oh, kemarin kita subuhnya datangnya pas khomat, ketinggalan kubliyah. Wah, tahun ini nih jangan sampai ketinggalan nih, karena kata Nabi kan khairum minad dunya wa ma fiha, salat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, kemarin kalau sholat Jumat datangnya ketika khotib udah naik mimbar, udah ditutup sama malaikat catatan orang yang datang, karena malaikatnya udah duduk ikut dengerin khutbah. Nah, tahun ini nih aneh bertekad semangat datang ke masjid sholat Jumat sebelum yang lain datang, biar dapat pahala onta, gitu ya Ustaz ya. Kalau bisa
Ini yang buka tuh kuncinya. Gitu kan. Jadi semangat diri untuk memperbaiki, mengevaluasi diri. Ya. Itu bulan Muharram, baik. Tapi baik lagi setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita memperbaiki amalan kita. Supaya hari yang hari ini itu lebih baik daripada yang kemarin. Karena ada ungkapan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang tercela. Ini sebagian mengatakan hadis tapi dhaif, sangat dhaif. Sebagian mengatakan ini kalam ulama. Tapi ini bagus sebagai motivasi untuk kita memperbaiki diri kita supaya kita bisa terus mengadakan peningkatan akan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama, kemuliaan bulan Muharram ini adalah puasa di bulan Muharram, termasuk puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kemudian di bulan Muharram ini nanti ada satu hari yang menjadi perhatian kaum muslimin, bahkan dari sejak Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tanggal 10 Muharram. Disebut hari apa Pak? Asyura. Ya. Tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asyura. Hari Asyura, Nabi ketika di Mekah itu 10 Muharram, Nabi udah puasa. Ya. Jadi 10 Muharram itu Nabi sudah puasa di Mekah. Ada hadis dari riwayat Siti Aisyah, ada Ibnu Umar, anna ahlal jahiliyati kanu yasumuna yauma Asyura. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa anna Rasulullah SAW shamahu wal muslimuna qabla an yuftarida Ramadan. Jadi waktu Nabi di Mekah 10 Muharram itu orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa puasa, dan Nabi pun berpuasa di tanggal 10 Muharram qabla an yuftarida Ramadan, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi kata Imam Nawawi, Nabi itu 10 Muharram ketika di Mekah itu puasa berdasarkan perintah Allah dan ijtihadnya Rasulullah. Gak mungkin Nabi melakukan sesuatu kalau gak perintah Allah, karena kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat An-Najm. Dan apa yang diucapkan tidaklah atas dirinya sendiri kecuali itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu 10 Muharram puasa, Pak, Bu, sebelum pindah ke Madinah. Karena yang beredar cerita, nanti saya lanjutkan. 10 Muharram Nabi puasa di Mekah qabla ayyaftiru Ramadan. Jadi kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Nabi hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah setelah
hijrah turun ayat kewajiban puasa Ramadan. Maka sebelum puasa Ramadan, ulama berbeda pendapat tentang apakah puasa Asyura ini hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi mengatakan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib karena Nabi puasa dan memerintahkan para sahabat puasa, bahkan anak-anak diperintahkan juga puasa 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya. Fa'idha iftarida Ramadan, maka ketika diwajibkan puasa Ramadan, qala berkata Nabi. Ya. Inna Asyura, kata Nabi, sesungguhnya Asyura yaumun min ayyamillah, itu hari daripada hari-harinya Allah. Faman syaa shamahu, barang siapa yang ingin puasa, puasalah. Faman syaa shamahu, barang siapa yang berkehendak, shamahu maka puasa. Wa man syaa tarkahu, dan barang siapa yang berkehendak, tarkahu tinggalkan. Maka hukumnya puasa Asyura menjadi sunnah muakkadah, kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, itu ayat kan turun, ayat tentang Ramadan itu turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi itu menemukan orang-orang Yahudi itu pada puasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Kemudian Nabi tanya, kenapa? Ada apa dengan hari ini sehingga kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, hari Asyura adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun binasa. Maka sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, kami berpuasa. Kemudian Nabi berkata kepada orang-orang Yahudi, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami ini lebih berhak. Kami ini lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka setelah itu Nabi kembali memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Tapi hukumnya tetap sunnah, tidak wajib. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, jika aku bertemu dengan tahun depan, maka aku akan berpuasa Yaum Tasu'ah, tanggal 9 Muharram. Maka kata Ibnu Abbas di dalam hadis itu, wa khaliful Yahudi, untuk menyelisihi Yahudi, ya, sumu yauman qablahu, puasalah satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau satu hari sesudah, ya. Jadi yang bagus 9 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, atau 10 Muharram puasa, 11 Muharram puasa. Tiga-tiganya lebih bagus, 9, 10, 11, ya. Atau memperbanyak puasa lagi di bulan Muharram, karena keutamaan kemuliaan bulan Muharram tadi, bahwa amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana jika ada saudara-saudara kita yang hanya berpuasa di 10 Muharram? Apakah ini menjadi tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi? Kalau kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, orang-orang yang mungkin karena kesempatan hanya bisa puasa tanggal 10 Muharram tidak menjadi Yahudi, tidak tasyabbuh. Karena apa? Tadi Nabi di Mekah udah puasa duluan. Jadi kalau kita cuma dengar cerita
Nabi puasa 10 Muharram karena orang Yahudi puasa, ntar jadi tasyabuh, jadi menyerupai orang Yahudi, padahal Nabi melakukan sesuatu bukan karena orang lain. Pasti Nabi ada perintah, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ayat tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Selain puasa yang memang ada nas yang khusus untuk kita memperbanyak hal tersebut, keutamaan bulan Muharram ini yang umum tadi, bahwa 4 bulan haram Allah melipat gandakan amal ibadah, amal kebaikan. Maka sangat dianjurkan selain tadi puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, karena nanti ada hadis dari Nabi bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab, dihitung oleh Allah itu nanti adalah sholat kita. Kalau sholatnya nggak cukup, sholat wajibnya nggak cukup, ya, disuruh lihat sholat sunnahnya, gimana sholat sunnahnya. Sholat sunnah nanti bisa menambal kekurangan daripada sholat-sholat yang wajib. Tapi satu lagi, orang sekarang kan senangnya mafhum mukhalafah, ya, dibolak-balik pengertiannya. Kalau itu sholat sunnah aja yang banyak, sholat wajib nggak usah. Enggak gitu. Ya, meninggalnya sholat wajib ya dosa. Sholat sunnah diperbanyak, ya, untuk melengkapi kekurangan kita dalam sholat yang wajib, ya, dan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, ya. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Beliau ini salah satu pembantu Nabi. Ya, pada saat sedang menyiapkan air wudhu buat Nabi. Nabi berkata kepada sahabat Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, "Sal, mintalah." Kata Rabi'ah, "Minta apa ya Nabi?" "Minta apa aja, silakan mintalah kepadaku." Kemudian sahabat Rabi'ah meminta, "Murafaqataka fil jannah." "Ya Nabi, aku pengen bersamamu di surga." Kata Nabi, yang lain, jangan yang ini. Kata sahabat Rabi'ah, "Enggak, saya maunya ini, saya maunya bersamamu di surga. Kan tadi engkau yang memerintahkan aku untuk meminta." Ya. Karena sahabat Rabi'ah kekeh, mintanya cuma itu, pengen dekat sama Nabi di surga, pengen satu surga sama Nabi. Sementara Nabi tidak punya kuasa untuk memenuhi permintaan manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, "Fa'inni kasratis sujud." Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Jadi memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk melengkapi sholat yang wajib. Nanti insya Allah, kalau dari hadis tadi, ya, ini muttafaqun alaih, ini kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga nanti. Bapak Ibu saudara sekalian, di antara perkara
yang bagus yang tadi di awal saya sampaikan di awal tahun ini adalah seperti kata sahabat Umar bin Khattab, evaluasi diri, menghisap, menghitung, mengintrospeksi. Karena mengevaluasi diri itu banyak manfaatnya, Pak. Yang pertama nih, manfaat kita mengevaluasi diri. Kita jadi tahu kekurangan-kekurangan kita. Kita jadi tahu apa sih yang kita lewatkan, amal-amal baik setahun yang lalu. Sehingga kita bersemangat untuk melengkapi, mengganti daripada apa yang tidak kita lakukan tahun lalu. Tahun ini kita kejar semangat diri. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, Al-Qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang beruntung adalah man dana nafsahu, orang yang mengetahui dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kata Nabi, al-qayyisu, orang yang cerdas, ini orang yang terbiasa mengevaluasi dirinya. Dengan mengevaluasi diri, dia tahu kekurangan, dia akan terus menggantinya, menambahnya, melengkapinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, statusnya hasan. Jadi orang yang terbiasa mengevaluasi diri, dia akan tahu dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya bahwa dia beramal soleh, melakukan kebajikan adalah untuk bekalnya di hari akhir nanti ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan evaluasi diri, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, ini Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah, persiapkanlah diri kalian ma qaddamat lighad, untuk kehidupan yang akan datang, maksudnya hari akhirat. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan kita untuk di hari akhir nanti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi kalau dari sekarang kita sudah terbiasa mengevaluasi diri kita, ya. Kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Selain kita semangat menambahnya, kita akan terbebas, Pak Bu, dari sifat ujub, bangga diri, dari sifat sombong. Karena kita tahu kita nggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita sombongin? Ibadah aja baru segitu. Malu kita sombong. Selain kita malu sombong, kita takut dengan sifat ujub, kita akan terbebas juga dari sifat menyepelekan orang. Kadang-kadang kan
Gajah di pelupuk mata tampak, Pak. Tapi kuman di seberang lautan nggak kelihatan. Ya, kesalahan orang kita tahu. Wah, si ini begini, gini, gini. Kesalahan kita yang segede gajah di depan mata kita nggak tahu. Maka pentingnya kita bermuhasabah, mengevaluasi. Ya, mumpung ini masih di awal tahun, kalau bisa ya tiap hari kita evaluasi diri kita. Itu lebih baik lagi. Karena kata sahabat Umar tadi, ya, wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamati alaman hasaba nafsahu fid dunya. Hisab akan terasa ringan di hari akhirat bagi orang yang terbiasa menghisab dirinya di dunia. Ya karena itu, karena tahu kekurangannya sehingga semangat menambah, memperbaiki amalan dan terbebas dari sifat sombong, dari sifat ujub. Wala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Ya, maka janganlah kalian menyombongkan diri, kata Allah. Janganlah kalian berbangga diri. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, sesungguhnya Dia Allah itu yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini Pak, jadi kalau kita menghisap, mengevaluasi diri kita, satu tadi kita tahu kelemahan kita, ya, kita tambal, kita sempurnakan, kita tambahkan. Yang kedua, kita bisa terbebas, terlepas diri kita dari sifat tadi itu, sombong, ujub, ya, membanggakan diri. Orang mas sepele, siapa dia, kan gitu kan. Kan banyak orang kayak gitu tuh Pak. Ya. Banyak orang kayak gitu. Tidak menghargai orang lain. Dilihat cuma casingnya doang, penampakannya doang. Ya. Nah, dari semua itu, dari semua amalan-amalan ibadah kita di dunia, rangkaian-rangkaiannya dari kita lahir sampai kita wafat, nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban, Pak Bu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, dan pada hari ini, hari kiamat yang dimaksud ayat ini. Nakhtimu ala afwahihim, akan kami tutup. Khotamah itu habis, ya ditutup maksudnya. Nakhtimu ala afwahihim, akan kami tutup, akan kami kunci mulut-mulut mereka. Gak bisa Pak Bu kita ngomong depan Allah nanti. Dihisab sama Allah gak bisa, mulut kita udah dikunci udah. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita ini akan berbicara dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim, ini tangan dipakai buat apa? Megang HP, HP-nya dipakai buat apa? Buat fitnah orang, bikin berita yang enggak. Oh, dipakai buat men-share video-video dakwah, bagus, amal kebaikan. Ditanya di tangan kita nanti, mulutnya nggak bisa ngomong, tangan nanti yang akan bersaksi kepada Allah, akan berkata kepada Allah. Tangan kita ini dipakai buat apa? Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Ini kaki dipakai buat kemana nih Pak? Ke masjid. Akan bersaksi tuh kaki. Dipakai ke mall untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Bagus. Ke pasar
ke rumah tetangga silaturahmi, datang ke majelis-majelis ilmu. Ini akan bersaksi kata kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atas apa yang telah dikerjakan, atas apa yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Maka penting sekali untuk kita mengevaluasi diri kita. Ya Muharram ini momennya, karena biasa Muharram semua orang tuh pada ngomongin muhasabah diri. Walaupun yang bagus sebenarnya nggak cuma di bulan Muharram. Tiap hari kita bermuhasabah, tiap hari kita mengevaluasi. Ibarat kalau, mohon maaf, kalau pedagang kan tiap hari itu hitungan. Tadi pagi belanja, habis berapa, terus bikin, terus jual, modalnya berapa, hasil penjualannya berapa, untung apa rugi, kalau untung-untungnya berapa, kalau rugi-ruginya berapa. Besok gak boleh kayak gini nih, kalau ruginya jangan banyak-banyak, kalau untung, kalau bisa untungnya banyak, kan begitu. Kalau perusahaan kan setahun sekali tutup buku neraca tahunan, awal tahun lagi bukan neraca baru. Ya karena untuk mengetahui kegiatan sebelumnya, baik harinya, minggunya, bulannya, tahun. Nah kita, ini Nabi yang suruh kita mengevaluasi diri. Ya, kata Nabi tadi, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang mengetahui dirinya. Man dana nafsahu. Gimana kita tahu diri kita? Ya kita evaluasi. Kita hisab diri kita. Siapa ini kita? Sudah sampai di mana sih ibadah kita? Ya. Supaya nanti di hadapan Allah, mulut kita dikunci, tangan dan kaki kita, tangan berkata, kaki bersaksi, yang disampaikan kepada Allah adalah yang sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi al-qayyisu man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Wal ajizu kata Nabi. Dan orang yang celaka, wal ajizu orang yang celaka, orang yang bodoh. Ya. Man atba'a nafsahu hawaha adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Beramal dengan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi, dan orang yang hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghayal aja, sembahyang kagak. Berangan-angan ingin masuk surga tapi enggak beramal. Ya. Jadi tadi kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang celaka itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan orang yang hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar. Hawa nafsu kita ini harus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.